Nah, dari sini kemudian turun berbagai kata. Dan diantaranya adalah kata akhirat. Sengaja saya beri warna khusus. Kalau kita masih ingat kan lalu, kata dunia itu terulang sebanyak 115 kali. Kata akhirat terulang sebanyak 115 kali. Ini menunjukkan dunia akhirat itu ya, sesuatu yang sebenarnya itu harus seimbang. Ya. Dan secara kebetulan kemunculan dalam Al-Quran itu ya jumlahnya sama. Ya. Dan yang dimaksud dengan akhirat biasanya dalam Al-Quran adalah ya, alam setelah kematian. Dan itu adalah kehidupan abadi, kehidupan yang ya berlaku, tidak ada lagi batas waktu, atau disebut dalam Al-Quran sering dengan ungkapan khalidina fiha abada. Jadi ada kata khalid, ada kemudian abada. Ya, ini sebenarnya super bentuknya sangat ini sekali, superlatif gitu ya. Superlatif itu maksudnya itu menunjukkan dia sangat ini ya, sangat abadinya itu benar-benar luar biasa gitu ya. Ya. Nah, kemudian ya istilah ini biasanya dimunculkan dalam bentuk kata menjemuk, misalnya darul akhir, yaumul akhir gitu ya. Jadi itu istilah-istilah yang kemudian terkait dengan kata akhirat secara bahasa ya. Nah, kita sudah pelajari ya pada pertemuan terdahulu ya, begitu kita melewati alam dunia ada alam yang disebut dengan akhirat, dan sebelum ada al-barzah. Nah, kenapa ada istilah barzah ini kita akan bahas sedikit nanti ya. Nah, dan kemudian yang disebut dengan batas dunia itu apa? Bagi kita secara pribadi itu batas dunia itu adalah ketika kita lahir sampai kita mati. Dia disebut dengan alam dunia. Tapi bagi manusia sebagai makhluk ya, humankind, maka sejak manusia pertama sampai manusia terakhir di hari kiamat, itulah disebut dengan batas alam dunia gitu ya. Nah, setelah itu maka kemudian masuk alam akhirat, yang kemudian ada antara alam dunia dan akhirat, itu dikenal dengan barzakh. Nah, namanya banyak sekali. Ini hanya sebagian saja ya yang saya kumpulkan. Jadi ada 19 ini. Ini baru sebagian saja. Ada banyak sekali. Nah, biasanya kalau nama itu banyak sekali, itu menunjukkan bahwa apa yang ada pada yaumul kiamah itu, atau yaumul akhirat tadi, atau yaumul akhir itu pasti ada peristiwa atau kandungan atau konten yang terjadi pada saat itu memang sebanyak atau lebih menunjukkan nama-nama yang disebutkan itu. Misalnya yaumul qiyamah, hari kiamat itu artinya tegak ya. Jadi hari kiamat itu hari di mana dihidupkan kembali manusia. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kamu dulu kan sebenarnya dalam keadaan mati. Artinya kita ini sebenarnya kan seonggok tanah itu yang kemudian diformulasikan sedemikian rupa menjadi manusia yang hidup secara organik ya. Kemudian tsumma yumitukum, kemudian kamu dimatikan lagi, tsumma yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan lagi, tsumma ilaihi turja'un gitu ya. Jadi yaumul qiyamah disebut juga yaumuddin. Nanti kita baca ketika dalam surah Al-Fatihah ya, maliki yaumiddin gitu ya. Yaumul fasl, as-sa'ah, yaumul hisab, yaumul fath, yaumul jam', dan seterusnya. Ini masing-masing kata ini punya makna kalau kita kuas waktu tidak cukup. Tapi banyaknya nama yaumul qiyamah atau yaumul akhir itu menunjukkan banyaknya peristiwa atau sesuatu yang terkait dengan peristiwa ini gitu ya. Contoh misalnya, kenapa disebut dengan ya yaumuddin? Karena pada hari itulah kemudian yang namanya ad-din itu ditunjukkan kebenaran. Ad-din itu apa? Dinul Islam ya, bahwa agama ini benar ini, tapi kalian nggak percaya. Nah, pada hari itu ditunjukkan kebenaran dan dia penguasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut juga hisab karena pada hari itu kita semuanya diaudit ya. Sebenarnya di dunia juga kita mengalami hal seperti ini kan. Semua perusahaan kan di akhir tahun pasti dia harus buat laporan sebelum laporan diterima diaudit dulu untuk memastikan laporan benar atau tidak benar, pada tidak valid gitu ya. Setelah dia diaudit baru kemudian dia sah sebagai sebuah laporan yang resmi. Yang itu juga kurang lebih manusia hidupnya
gitu ya. Jadi pada hari itu juga akan dihisab, gitu ya. Kemudian disebut juga yaumul azim, ya, atau naba'un azim. Itu artinya apa? Memang hari kiamat itu hari yang amat sangat besar sekali, dahsyat sekali, gitu ya. Dan masih banyak lagi yang lain, ya. Hasrah, misalnya hasrah itu artinya dari sana turun kata mahsyar, gitu ya. Ini saya tadi perang hasrah, ya. Jadi artinya apa? Pada hari itu juga manusia setelah dibangkitkan dikumpulkan lagi, yang kita kenal istilah padang mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Nah, ditambah kata padang itu kayak lapangan. Ini kan sebenarnya cara kita bahasa Indonesia untuk membuatnya supaya mudah dipahami. Mahsyar sendiri artinya adalah padang berkumpul, tapi tambah lagi padang mahsyar, gitu ya. Jadi padang berkumpul, gitu ya. Karena kata mahsyar itu artinya tempat dalam bahasa Arab, ya. Seperti misalnya masjid, tempat sujud, gitu ya. Maskan, tempat berdiam, gitu ya. Dalam bahasa Arab itu kalau menggunakan kata benda, ya mim dan kemudian itu baris fathah, itu menunjukkan isim makan namanya, isim tempat. Dan masih banyak lagi yang lain, ya. Baik, kita juga perlu tahu bahwa meyakini eksistensi akhirat ini adalah bagian dari rukun iman, bahkan juga bagian dari ketakwaan. Bil akhirati hum yuqinun. Itu di ayat keempat soal Baqarah. Ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Dan ini sebenarnya, ya, derivasi dari bagian keimanan kepada ghaib, al-ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satu di antaranya beriman kepada eksistensi akhirat. Ya. Ini bicara soal seperti ini, ya, pasti manusia itu kelak akan berbeda-beda. Sejak dulu sampai sekarang akan datang. Misalnya begini, ada yang beriman, ada yang ragu-ragu, dan ada yang menolak sama sekali. Dan masing-masing punya hujah. Quran memberikan gambaran itu, jadi Quran fair sebenarnya. Sejak dulu, sekarang dari kiamat akan ada orang seperti itu. Misalnya begini, yang meyakini bahwa akhirat itu nggak ada adalah karena peristiwa alam ini adalah peristiwa fisik saja. Jadi kalau sekiranya selesai kematian, selesai, nggak ada lagi kehidupan selain. Nah, ini biasanya orang-orang yang di era sekarang kita ini orang-orang yang punya basisnya sains, gitu ya. Dia melihat fenomena binatang mati, selesai sudah, gitu ya. Kemudian nggak ada lagi binatang yang sama muncul, kan gitu kan? Maka ya sudah selesai, gitu ya. Tapi bagi kemudian yang ragu-ragu, ini yang paling banyak biasanya. Nah, ini yang biasanya begini nih, saya pernah dulu membesuk teman saya di penjara, waktu saya masih mahasiswa dulu. Temulah saya sama teman-teman mahasiswa juga yang membesuk teman-teman kami ini, para aktivis. Terjadilah dialog. Biasalah kalau kita begitu tersebut itu kan kita harus menghibur mereka. Lalu mereka berada penjara gitu kan. Ternyata ada salah seorang mengatakan begini. Dan saya coba alihkan ke tema-tema yang kaitannya spiritualitas lah. Namanya orang di penjara, kok kita bicara kesenangan? Kan nggak nyaman kan gara-gara itu. Maka kita bicara lah, ya banyak-banyak sholat, kira-kira gitulah ya nasihat-nasihatnya itu. Tapi ada orang kemudian mengatakan begini, kalau saya sholat juga saya. Ya, cuma saya terus terang yakin nggak yakin dengan yang namanya itu, gitu ya, hari akhirat. Tapi saya tetap sholat, dia bilang. Wah, dengan bangga dia mengatakan itu. Dia bilang begini, paling tidak, kalaupun ternyata itu nggak ada, minimal saya olahraga subuh pagi gitu. Kan sehat katanya. Kalau dia ada ternyata, ya alhamdulillah katanya. Nah, ini orang kayak gini ini banyak nih, dan yang seperti ini di sana nggak laku, karena nggak ada istilah ragu. Itu kan iman nggak tidak beriman, nggak ada iman ragu-ragu. Gitu ya, sama aja. Tiket juga kalau kita beli tiket di pesawat tuh kan ada tiket yang boleh jalan, boleh nggak jalan, ragu-ragu jalan kan nggak ada tuh kan? Ada pilihan tiket ragu-ragu ada nggak ada. Kita bisa dapat tiket, nggak dapat tiket, kemudian bisa juga tertunda lain. Kalau ragu-ragu kan lain. Nah, jadi itu yang paling banyak. Dan itu digambarkan oleh Quran. Misalnya apa? Mereka menganggap ragu-ragu ini kenapa? Karena biasanya, ya, itu mereka minta bukti dunia. Apa bukti akhirat itu ada? Dan juga kalau ditanya gitu, saya jawab ya. Kalau sekedar buktinya itu harus bukti fisik. Apa bukti akhir itu ada? Kalau bukti hari kiamat itu ada, saya bisa jelaskan.
Karena segala sesuatu yang bermula pasti berakhir. Di dunia banyak contohnya. Tapi kalau ditanya setelah itu kemudian, nah di sini kita belajar matematika namanya ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu datanya cukup di alam dunia, tapi kita bisa lebarkan dia ke belakang, alam sebelum kehidupan kita, dan ke depan, alam setelah kematian kita. Maka kemudian kita bisa buat kurvanya. Kita di matematika aja belajar seperti itu, namanya ekstrapolasi. Dua data aja kita bisa buat kemudian langsung perkiraan kurvanya bentuknya melengkung atau lurus. Benar nggak kira-kira ya belajar matematika di sini? Pernah tahu ya namanya itu ekstrapolasi. Kalau kita ternyata dengan matematika aja bisa seperti itu di dunia, apatah lagi di akhirat atau memperkirakan adanya akhirat. Konsep ekstrapolasi ini penting sekali. Dari sini aja kita bisa menyimpulkan dia ada atau tidak ada. Karena kemudian kita perkuat lagi dengan bukti-bukti ya yang ada di dunia. Ya. Tapi yang pasti biasanya di Al-Quran untuk membuktikan orang itu beriman atau tidak beriman di akhirat itu, maka kata Quran kepada orang Yahudi, gitu ya, qul in za'antum annakum awliya'u lillahi min duni fatamannawul mauta. Berani mati nggak? Berani mati nggak? Itu pertanyaan Quran. Kalau ingin buktikan, berani mati nggak? Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka itu sama sekali tidak pernah terpikir untuk berani mati. Tak pernah terpikir. Jadi manusia itu kan begitulah ya, ketika dia sehat, dia menganggap seolah-olah dunia ini dalam genggamannya. Nanti kalau sakit giginya satu, baru dia stres. Uring-uringan dia, baru satu gigi yang bisa sakit. Nanti kalau kena sarafnya sebagian, nggak bisa ngomong, baru dia kemudian ini. Apa harus seperti itu? Kita kan nggak begitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk membuktikan ini sebenarnya kita kembalikan kepada diri kita, gitu ya. Yang pasti Quran memberitakan dalam banyak sekali ayat. Ya, bukan satu, tapi banyak sekali ayat. Bahkan digambarkan di sana secara teknis bagaimana proses itu terjadi. Misalnya sebelum hari kiamat pasti ada kematian. Nah ini sih mudah nih, ya, kematian. Gitu ya. Ini aja pun menjadi misteri buat kita. Gitu ya. Ada orang meninggal, 4 orang berturut-turut di sebuah rumah. Ya, wah itu bisa berbulan-bulan tuh forensiknya baru ketahuan bahwa ini meninggalnya karena menderita kelaparan. Gitu ya. Nah, ini baru ini ada lagi 2 orang meninggal, gitu ya. Meninggalkan pesan kan. Itu aja masih belum dibuka. Artinya begini ya. Itu saja persoalan yang berat buat kita kalau semuanya menuntut pembuktian sedemikian rupa. Itu sebabnya kemudian di Al-Quran itu kita dikunci sebenarnya agar hidup kita ini jangan terlalu lama kita harus meminta pembuktian. Apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Yang jelas keimanan kita kepada gaib ini harus kita sandarkan kepada yang paling ya, dipercaya. Jangan beriman kepada yang gaibnya pada dukun, beriman pada gaibnya pada kawan, pada ustaz. Enggak, ustaznya nggak boleh. Hanya kepada Allah dan yang ditetapkan Allah sebagai sebuah kepastian. Siapa itu? Atau apa itu? Quran dan Rasulullah pada batas tertentu. Ketika itu disebutkan adalah wahyu, makanya dia boleh ganggu gugat. Tapi kalau dia bukan wahyu, pendapat sendiri, dia masih subject to discuss. Kayak ketika sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu wahyu? Putusan apa ini? Tidak, ini putusan saya sendiri. Kalau itu menurut hemat saya begini ya Rasulullah. Jadi musyawarah, itu kan Nabi ini. Ketika memutuskan tawan perang Badar, Umar mengatakan ini dibunuh semua. Nabi mengatakan, jadi mereka dimanfaatkan. Tapi turun ayat yang mengatakan harusnya mereka dibunuh karena mereka ini beresiko nanti menimbulkan lagi dendam berikutnya. Dan ternyata rupanya pendapat Umar lebih benar. Itu contoh gitu ya, bahwa kawah itu turun. Nah, jadi sebagaimana. Tapi kalau Al-Quran dia sudah dikunci, dia benar. Dan Quran sendiri memberikan tantangan pada kita. Kalau memang ini bukan benar, silakan uji, silakan buktikan dari segi apa sih.
Jadi artinya apa? Sebenarnya jalan pintas kita untuk bisa meyakini bahwa itu benar adalah keimanan sebenarnya. Keimanan kepada yang gaib sebenarnya sudah kita bahas ini ya. Susah gampang. Kenapa? Dibilang susah enggak juga, dibilang gampang enggak juga. Buktinya kita ini sering sekali beriman pada yang gaib. Tapi kemudian ya itu kita tidak ambil pelajaran. Contoh, ketika kita transaksi, kita lihat sendiri nggak uangnya itu jalan dari sini ke Amerika. Kita ngirim uang tuh ke Amerika. Yang ada kan sebenarnya sinyalnya yang jalan, betul nggak? Sinyal itu pun bukan sinyalnya, datanya yang jalan. Betul nggak kira-kira? Kalau kita yang belajar yang namanya itu informatika, kan bukan listrik yang jalan ke sana, gitu kan? Bisa kita percaya itu bahwa uang itu sampai sana. Ini peristiwa gaib sebenarnya itu, mekanisme itu. Tapi karena kita punya dasar sains, kita meyakini bahwa itu pasti terjadi. Jadi dalam batas tertentu ini kita ini orang yang mudah beriman pada yang gaib ini. Hanya gaib yang dimaksud oleh Al-Quran itu gaib yang sifatnya itu very long term. Yang batasnya itu kita tidak bisa kemudian lihat. Hanya kita disebutkan bahwa ini jauh sekali. Jadi kalau menurut saya sekali lagi ya mengatasi cara berpikir kita yang kadang-kadang dilanda keraguan itu adalah dengan cara tadi kita buat simulasi dalam pikiran kita. Nah, mengapa perlu demikian? Tadi keimanan kepada yang gaib ini, keimanan kepada hari kiamat ini keimanan yang mengunci kita. Karena itu di dalam hadis sering sekali kita temukan masuk dalam Al-Quran. Kalimat begini, kalau dalam hadis berkali-kali muncul. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kenapa hadis itu tidak menyebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan malaikat? Kenapa lagi itu kalimatnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena itu berkali-kali redaksi seperti itu. Maka hormatilah tetanggamu, ya, hormatilah tamumu, ya, berkatalah yang benar atau diam. Itu semuanya kalimatnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa? Iman pada Allah hari kemudian. Karena ini apa? Ini pembuka dan penutup. Beriman kepada Allah ini adalah kunci sehingga kita kemudian bisa ya, mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Tapi beriman kepada Allah saja tidak cukup. Kenapa? Karena kita ini Allah ciptakan makhluk yang memiliki karakter sifat transaksional, memerlukan balasan. Pada saat bersamaan kita diberi juga kebebasan. Coba kalau kita ini bekerja tanpa ada balasan, kerja aja nggak ada gajinya, nggak ada akhir. Sekolah aja nggak pernah ada ujian, nggak pernah ada nilai. Kira-kira semangat nggak kita? Nggak semangat. Gitu. Kalau kita jelas ada gajinya aja nggak semangat, ada gajinya nggak cukup. Apalagi kalau sekiranya, kira-kira gitu kan ya. Apalagi kalau kemudian kita kerja aja nggak ada balasan. Kita ini makhluk yang memerlukan balasan. Karena itu hari kiamat. Itu adalah jawaban bahwa kita memang gagal di sini, nanti di hari kiamat kita sukses. Terang kita. Itu nggak kira-kira? Memang kita di sini miskin, Pak. Nanti di akhirat kita akan kaya. Terang kita. Kira-kira gitu. Walaupun bisa mengelabui juga. Artinya Pak bisa membuat orang jadi terina bobokan. Kenapa? Karena kemudian jadi akhirnya menjadi kompensasi dari kegagalan dia dan sebagainya kan gitu kira-kira. Tapi paling tidak, gitu ya. Dengan kita beriman kepada hari kiamat itu, kita punya semacam ekspektasi. Saya memang tidak diperlakukan adil di dunia ini, tapi nanti di hari kiamat Allah yang mahal adil akan membuka kebenaran itu. Akhirnya orang menjadi sabar. Jadi luar biasa iman pada hari. Demikian juga orang-orang yang kemudian dia ingin berbuat kejahatan karena dia beriman kepada hari kiamat. Dia bayangkan nanti di hari kiamat di mana saya bisa ya mempertanggungjawabkan kejahatan saya ini. Karena Nabi menyebutkan di hari kiamat itu ada kelompok yang muflis. Muflis itu mereka orang yang beramal saleh di dunia. Jadi berarti orang baik nih. Cuma dia juga melakukan kejahatan, kecelakaan, kemaslahatan kecil ya kepada orang lain. Sehingga amal salehnya itu ya ketika di akhirat ya, itu kemudian ya, pahalanya yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan yang dia zalimi atau yang dia sakiti atau yang kemudian dia ganggu sebagainya, sehingga akhirnya apa? Hilang, habis, minus, defisit.
Itu hadis menyebutkan sahih ya. Jadi artinya apa? Kita beramal soleh aja nggak cukup, apalagi mau beramal soleh. Ya. Nah, satu lagi. Kemudian satu lagi. Ini sebelum saya bahas ini ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Kemudian sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sebenarnya punya apa ya? Sudah katakanlah mungkin sebut aja sistematika berpikir. Itu begini, kita kerja keras ketika masih muda, gitu ya. Kemudian di akhir kehidupan kita berusaha menikmatinya dan kita terjamin. Makanya orang cenderung dulu tuh ya cari pekerjaan yang ada jaminan pensiun, gitu kan? Yang ada jaminan hari tua, ya. Dan kadang-kala kita harus melakukan sesuatu agar jaminan hari tua ini lebih kuat lagi. Misalnya itu kita membeli aset tertentu, di tanah kah, beli saham kah, apapun lah gitu, ya. Supaya apa? Nanti di hari tua saya nggak merepotkan anak saya, nggak merepotkan keluarga saya, ya. Sampai kemudian saya berpisah dengan dunia ini. Sebenarnya itu kalau sekiranya kita sudah punya keyakinan seperti itu, tinggal kita perpanjang saja ke hari akhirat. Nanti kalau di hari akhirat, kalau di dunia kita masih bisa tanda tangan, di akhirat nggak bisa lagi, sudah kematian. Nah, sayangnya kebanyakan manusia berhenti sampai hari tua menjelang kematian dia. Kerja keras dia memikirkan. Nah, kalau Islam mengajarkan, karena kita meyakini bahwa ada hidup setelah kematian, maka jangan berhenti sampai di situ. Kamu bisa mempersiapkan masa depan kamu di hari tua sedemikian rupa, kenapa persiapan yang sama tidak kamu lakukan untuk di hari yang jauh lebih pasti lagi terjadi. Nah, itu sebenarnya cara-cara berpikir seperti ini akan membuat kita gitu ya lebih aware terhadap masa depan. Kalau kita nanti ya gini ya, namanya juga dia gaib, nggak kelihatan, maka kemudian kan kita ini sulit untuk ujuk-ujuk langsung kemudian mudah mempercayainya. Ya, saya sudah bertahun-tahun sampai ngomong sama istri saya di mobil saja. Sejak saya berdakwah dari dulu sampai sekarang, salah satu yang saya usahakan tegakkan, saya sampaikan, sindir atau contoh sebagai apa itu, disiplin di lalu lintas. Kok hasilnya itu hampir 20 tahun makin gak disiplin ya, saya bilang. Orang itu nekat lewat melawan arus. Sekarang mobil melawan arus di MBZ, coba bayangkan. Kalau persoalan sakit jiwa, sakit apa, mau di aparat. Tapi ini kan sebuah penyimpangan yang luar biasa. Dalam hati saya, apa saya salah berdakwah selama ini? Apa yang salah pada umat ini? Kenapa yang seperti ini terjadi terus? Tidak ada satupun upaya untuk menahannya, mencegahnya. Jadi sekali lagi, karena kita nggak beriman pada hari kiamat. Kita hanya beriman kalau ada kecelakaan. Kalau itu membuat tabrakan, baru kita percaya bahwa ternyata rupanya melanggar lalu lintas itu ternyata risikonya tinggi ya rupanya, gitu ya. Jadi masa harus mengalami, gitu ya. Nah, jadi ini penting sekali. Makanya keimanan kepada hari kiamat itu ditambah dengan kata keyakinan. Wabil akhiratihum yuqinun. Karena iman dengan yakin itu hal yang berbeda. Iman itu believe. Kalau yakin itu, gitu ya, itu lebih dari percaya. Seolah-olah kita mengalaminya sendiri. Itu namanya yakin. Seperti seseorang di kalau dulu kan masih ada Metro Mini, saya nggak tahu sekarang masih ada Metro Mini, berdesak-desakan, atau di kereta api yang dulu ekonomi itu berdesak-desakan, saking beratnya gitu ya, saking terhimpitnya di sana, dia mengatakan pada temannya, macam di neraka aja nih, ya, seolah-olah dia pernah ke neraka. Padahal nggak pernah dia ke neraka. Dia mengatakan macam neraka itu begitu beratnya beban hidupnya, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu kita ke neraka dulu baru kita mengatakan wah berat sekali neraka itu. Ya di dunia aja kita merasakan siksaan itu sedikit. Aduh berat sekali. Sekarang kita musim panas yang panjang. Keluar aja dikit kita. Macam neraka saja dan bisa tuh. Terus kita nggak takut kita pada neraka yang beneran. Kan itu kan sebenarnya orang yang nggak sehat sebenarnya nalarnya itu. Pada neraka yang cuma mirip-mirip neraka aja dia takut. Tapi pada neraka beneran dia nggak takut. Kecuali orang ini apa? Ya hilang akal sehatnya gitu. Ya. Oke, jadi peristiwa yang terjadi ini saya urutkan dari kematian, kehancuran alam semesta. Nah, apakah hancurnya di bumi saja? Apakah hancurnya seluruh alam semesta?
Ada sebagian ulama berpendapat hanya bumi saja. Tapi kalau menurut saya lebih setuju pendapat seluruh alam semesta yang Allah ciptakan, termasuk galaksi dan sebagainya. Karena kalau cuma bumi saja, manusia sudah siap-siap emas. Ya kalau bumi kiamat dia akan mengatakan Tuhan cuma sampai situ aja. Kiamat di bumi, gua bisa lampaui dia, kira-kira gitu kan? Dia bisa ngelakuin ibadah, kira-kira gitu. Sama seperti dulu orang menganggap Isra Mi'raj itu, Nabi itu kayak ke bulan. Ternyata bulan bisa dilewati oleh manusia. Ada orang yang tidak percaya pada peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kita baca ayatnya, bukan itu sebenarnya. Dia melewati batas-batas langitnya, ya, melampaui bahkan langitnya sifatnya fisik, gitu ya. Nah kemudian kebangkitan, Yaumul Ba'ts. Ya, dan manusia yang dibangkitkan pertama sekali adalah Rasulullah SAW. Nah setelah itu kemudian para nabi dan rasul. Dan ketika dibangkitkan ini, ya, kita dalam keadaan yang tidak tahu sama sekali, seperti orang dan bangun dari mimpi. Ya. Dan kemudian pada hari itu atau pada saat itu tidak berguna sebagai Al-Quran. Ya, yauma yakfirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu berpisahlah kita. Ya, ayah ibu kita, gitu ya, kawan kita, partai kita, ya, nggak ada, sendirian kita. Biar alone. Kita hanya sendirian, kita pertunjukkan sendirian, gitu ya. Dan pada hari itu semua orang sibuk. Bahkan ketika Nabi mengatakan nanti di hari kebangkitan itu manusia dibangkitkan dalam keadaan tanpa pakaian sama sekali. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa nggak salah lihat jadinya? Nah, Nabi nggak sempat karena saya sibuk. Kalau mau membayangkan ini, perhatikan ketika orang lari, ya, kocar kacir, itu jadi peristiwa bom meledak. Itu karena sampai telanjang sebagainya. Sempat nggak lihat? Ya nggak sempat mau menyelamatkan diri. Mana sempat? Kebakaran hebat tuh misalnya. Itu kan ada yang sampai terkelupas, ada yang mohon maaf auratnya terlihat. Apa sempat nggak gitu kita menikmati itu? Ya nggak sempat. Begitulah Nabi menyebutkan. Nggak sempat lagi di sana. Karena hari itu seperseribu. Kamu semuanya ngurus masing-masing. Jadi sebenarnya kalau kita mengalami kayak gini tuh ya, coba-coba sesekali kita di kerumunan. Nah, kita punya urusan. Masing-masing punya kesibukan. Ketika nanya sini, sebentar aja, silakan sana lah. Saya juga masih udah nggak sempat. Itu kalau pada saat-saat kayak gitu tuh ya, terserah kita frustasi itu. Kalau kita terserah nggak punya kesabaran pribadi. Nah, kalau kita ingin merasakan simulasi itu, kapan? Ikutlah ibadah haji dan umroh. Umroh saja, ketika umroh, ketika Ramadan yang ratusan ribu manusia. Kadang-kadang nggak sempat lagi kita. Ini banyak yang manusia. Ketika tawaf itu, bahkan yang kita udah janjian nih sama grup kita, pegang-pegangan, ya, itu di putaran pertamanya udah bisa semua. Ketemunya nanti di hotel. Janjian tuh nanti ketemunya nanti di pojok ini ya. Nggak sempat juga. Temuannya di hotel juga akhirnya. Itu saya lanjutkan. Ya, kali yang kedua kita janjian di sini ya Ustaz. Nanti nggak ketemu juga di hotel akhirnya. Kenapa? Nggak sempat sudah. Artinya apa? Itulah ya, hari di mana manusia itu ya benar-benar merasakan penyesalan, apa namanya itu bahwa hidup ini harus bertanggung jawab. Dan sampai kemudian dalam Al-Quran ada ungkapan, ya laitani kuntu turaba. Ketika mereka menyaksikan akibat dari kehidupan ini, maka mereka mengatakan, aduh, seandainya dulu kami ini adalah seonggok tanah yang tidak perlu bertanggung jawab. Tapi kita tak bisa lagi, kita kan bukan tanah kan, gitu ya. Kita ini manusia ya Allah tiupkan ruh. Bahkan kalaupun nggak ditiupkan ruh, kita sekelas primata paling tinggi tingkatnya. Jadi nggak bisa lagi kita mundur ke belakang, gitu ya. Ini adalah point of no return, gitu ya. Kita nggak bisa mundur ke belakang lagi. Nah, yang kita lakukan adalah kita persiapkan. Nah, jadi untuk apa kita ngaji seperti ini? Ada hisab, penjelasan catatan hidup. Ada saatnya nanti manusia diberikan catatan hidup. Dalam apa namanya kita catatan hidup. Ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Beruntunglah yang dari kanan dan ya, alangkah ruginya yang dari kiri. Dan seperti dalam soal waqiah. Dari kanan dia akan kemudian gembira. Karena kalau dari kanan rapatnya masih bagus. Dan dari kiri dia akan berduka dan dia sembunyikan di belakang. Kenapa? Karena nanti dia akan nggak sanggup dia menyaksikan catatan-catatan keburukan. Gitu ya. Sampai kemudian dia ya ke sirat ya. Satu timbangan telaga di sini ada batuan gitu ya.
itulah syafaat diberikan, gitu ya. Kemudian sirat, nah, setelah sirat maka tinggal dua pilihannya, surga, neraka. Dan gak ada yang cuma di emperan surga atau yang di emperan neraka, nggak ada. Itu pilihannya nggak ada. Yang ada surga, neraka. Nah, soal Al-A'raf menggambarkan, sebagian di awal-awal itu menggambarkan dialog antara ahli surga dan ahli neraka. Bisa dialog mereka, dibolehkan. Ya tentu ada ininya lah ya, ada semacam kesempatan yang Allah berikan supaya jadi bukti bagaimana di neraka, bagaimana orang ahli surga bertanya kepada ahli neraka, bagaimana di neraka, benar nggak seperti dijanjikan? Benar ya, ternyata berat sekali, kira-kira gitu. Tolong dong, kami dikasih keringanan. Permintaannya kira-kira itu bahasanya. Tapi kata yang ahli surga, enggak punya kemampuan, minta sama yang mau saya ini. Dan ternyata nggak bisa, tidak mungkin, sudah selesai. Kita tarik ini, jadi kalau kita kajian hari kiamat ini, kita tarik hari kiamat itu kepada kekinian kita. Nah, saya kurang sependapat sama Al-Quran. Hari di mana malaikat itu bolak-balik, kalau kita hitung, ya al-fasalah mimma ta'udun, 1000 tahun kalau kamu hitung, kalau menurut ukuran kamu. Tapi karena malaikat melampaui kecepatan cahaya, maka kemudian buat dia hanya within second. Ya, tapi kalau kamu hitung dengan hitungan kamu di dunia ini 1000 tahun, gitu. Jadi artinya apa? Artinya barzah itu durasinya tidak relatif bagi mereka yang banyak. Itu singkat saja. Bagi mereka yang kemudian bekalnya tidak cukup, maka itu penderitaan yang panjang. Jadi itu saja sudah menimbulkan penderitaan yang luar biasa, apalagi akhirat. Nah, batas akhirat itu mana sebenarnya? Ya, kalau mau disebutkan dari kematian bisa, dari kejadian hari kiamat bisa juga. Nah, kenapa? Karena setelah kematian itu maka berakhir juga kemampuan manusia untuk melakukan amal saleh, kecuali yang sudah dia titipkan sesuatu, ya. Jadi itu kira-kira ya. Nah, jadi apa namanya itu? Nah, hari kiamat dan seterusnya, kalau barzah saja yang transit aja itu bisa sampai miliaran tahun gitu ya, kita nggak tahu. Hari kiamat itu apa? Al-Quran itu khalidina fiha abada. Kata abada itu ya diadopsi oleh bahasa Indonesia menjadi abadi. Misalnya juga turun kata abad, ya kisah stop. Tapi abadi itu, abada itu maksudnya itu sesuatu yang tidak ada batas, limitless sebenarnya waktu itu. Jadi nggak bisa lagi kita ukur dengan waktu yang kita yakin. Ditambah lagi kata khalid, kekal. Coba kekal abadi. Itu double kan betul. Berarti amat sangat panjang. Sebenarnya kalau yang yakin dari sebagian ulama, gitu ya, itu waktu itu tidak ada lagi diberi batas. Jadi dia sampai abadinya yang menciptakan langit dan bumi. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan wujudnya abadi, tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Tapi kalau makhluk ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya, seperti itu. Kemudian nanti setelah hari kiamat kan tadi nanti ada hisab dan seterusnya sampai kemudian ke sirat. Terus ujungnya adalah neraka atau surga. Pada saat proses lain kan nanti ada dari hisab tadi ada penilaian atau dilihat amal baik dan amal buruknya. Kemudian sebelum sampai di ujung ada beberapa narasi yang sempat saya juga sampaikan bahwa kecuali Nabi, manusia itu pasti ada buruknya, ada perbuatan buruknya. Itu nanti ada narasi yang nanti yang buruknya itu ya dia akan masuk neraka dulu, setelah itu baru setelah bersih, nah itu penjelasan di Al-Quran ini. Ya, jadi betul. Jadi gini, nanti bahkan ya di dalam hadis sudah disebutkan. Jadi di dalam hadis ada orang terakhir yang masuk surga. Di dalam hadis ya saya, orang ini kemudian ketika keluar dari neraka dalam bentuk yang sudah hitam legam rusak lah itu. Kemudian dia dimasukkan ke telaga. Kemudian dia menjadi bersih lagi. Itulah orang terakhir yang masuk surga. Nah, kalau disebutkan nama ada orang terakhir, itu kan orang pertama kan, kalau sudah bahas dahulu ya yang tentang kebaikan bahwa ada seorang sahabat Nabi yang dia minta didoakan agar menjadi orang yang pertama, rombongan pertama yang masuk surga tanpa hisab. Karena itu kan, kasyah itu kan, ada yang terakhir.
Nah yang terakhir ini disebutkan dalam hadis itu, dia sudah melewati pintu surga, sudah masuk neraka. Itu artinya apa? Makanya doa kita, coba perhatikan doa kita ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa ditambah lagi wa qina adzabannar? Kenapa ditambah lagi wa qina adzabannar? Karena orang bisa saja mendapatkan kebaikan di akhirat setelah dia lewat dulu neraka. Makanya dikunci lagi di sini. Ya, apalagi kata dalam hadis Nabi sebutkan setiap mereka yang meyakini la ilaha illallah walaupun sebesar dzarrah masuk surga. Itu bukan berarti kemudian dia masuk surga duluan, gitu ya. Ujung akhirnya mungkin yang terakhir tadi itu yang dicek-cek lagi gitu kan, dan masih ada nih dikit sebesar dzarrah masuk surga dia. Kira-kira gitu, ya. Jadi ya tentu kalau kita berpikir sekarang kalau kita berpikir kejadian itu akan menimpa kita semua. Kita pilih yang mana, gitu kan? Pilih yang terakhir-terakhir kan nggak kan? Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini wa qina adzabannar, ini sekarang tekan lagi wa qina adzabannar. Kenapa? Jangan sampai kita memang alhamdulillah dapat juga kita di sini, tapi kita lewat sini. Ya, kalau bisa jangan ya Allah. Ya, jangan sekejap pun kita melewati. Tapi ini tidak bisa dihindari bagi mereka yang apa? Bagi mereka yang masih ada tauhid ya. Kalau di dalam balance sheet-nya itu masih ada catatan masalah sebagainya, itu selesaikan. Makanya di dunia lah saatnya kita menyelesaikan dosa-dosa kita supaya kita mohon ampunan Allah. Jangan di akhirat kita minta, atau kita berharap-harap ampunan itu datang dari doa orang lain kepada kita. Itu kira-kira. Makanya kalau orang sudah tahu begitu, kita jadi malu kenapa Nabi itu istighfarnya puluhan kali setiap hari, gitu ya. Nah, itu Nabi loh ya, yang istighfarnya puluhan kali setiap hari. Padahal Nabi sudah dijamin, ya. Nah, apalagi kita, gitu ya. Artinya sebenarnya kita ini ya harusnya fair saja. Kalau kita ini ya sangat besar kemungkinan kita melewati neraka walaupun kita punya tiket, ya. Karena keimanan memasuki surga. Allah Allah. Oke, satu lagi silakan. Tanya Pak Ustaz. Ya. Misalnya kita punya utang bank, banknya bangkrut. Nah itu gimana? Tetap aja utangnya harus dibayar. Harus dibayar kemana Iya, itu? tentu saja bangkrut bank ini kemana larinya? Oh. Dan nanti kan ada lembaga keuangan pemerintah yang akan mengatasi. Jadi hutang tetap hutang. Walaupun orang itu sudah lenyap di muka bumi ini, hutang adalah hutang. Selesaikan dia. Tapi kalau nggak ketemu lagi Ustaz, 7 turunan udah nggak ada lagi dia, maka kita sedekahkan sebesar kemampuan kita. Karena hutang adalah hutang. Daripada ditagih di akhirat, bagus tagih di sini. Karena tagih saya mesti repot, gitu ya. Nah, makanya sebenarnya kalau kita sudah bicara kayak gini nih, makanya beriman pada hari kiamat itu memang akan mengunci banyak hal, mengamankan kita. Kenapa? Kita menjadi hati-hati, kita menjadi lebih siap-siap, kita menjadi sesuai. Kalau kita merasa hidup itu kayak, padahal ya sebenarnya kita boleh menikmati hidup di pada batas tertentu. Islam kan mengajarkan juga menikmati hidup di bagian ibadah juga. Tapi kemudian jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Kan dalam Al-Qur'an kan wabtaghi bima atakallahu darul akhir. Pastikan kaplingmu di akhirat. Dan ketika kita ingin memastikan kapling di akhirat itu, jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi dunia ini adalah bagian yang jangan dilupakan ya, bukan bagian yang harus dipastikan. Karena kalau kita memastikan akhirat kita, dunianya dapat sebenarnya. Tapi kalau kita berusaha mengejar dunia, akhiratnya belum tentu kita dapatkan. Ya. Satu lagi Pak Ustaz. Ya. Saat kita di surga, ada hadis yang menyebutkan suatu saat ada anak istri yang ternyata masuk neraka, dia bisa menarik kita ya ke neraka gitu. Nah itu bagaimana itu Pak? Jadi begini, yang sebaliknya juga bisa. Dia sudah di neraka, ada sahabat ya yang di surga, dan sahabatnya bertanya, atau dengan ada dialog-dialognya, mana teman kita yang dulu itu ngaji bareng ini? Wah, gak jelas nih. Dia berdoa karena di surga itu mustajabah sudah. Maka kemudian diselamatkan hanya gara-gara ada. Tapi kan diselamatkan dengan cara-cara gini kan gak nyaman. Jadi bagus kalau salah. Yang kita berspekulasi, nanti paling tidak ada teman menyelamatkan lah gitu. Maksud saya dikit gak apa-apa lah gitu. Jangan deh gitu ya. Nah kita laporannya gini aja deh. Ketika kita ditilang itu sama polisi, kita nyaman gak? Lagi jalan kita ditilang, nyaman gak kira-kira? Baru ditilang beberapa menitnya gak nyaman. Ditahan sampai 1 hari di polsek gak nyaman gitu. Jadi jangan milih gitu-gitu gitu ya.
Nah, jadi nilai D, nilai C itu nggak usah diimpikan. Ya, itu datang sendiri kalau kita misalnya udah kepepet. Dan kira-kira itu yang kita kejar nilai A. Oke, kemudian sebaliknya juga bisa terjadi. Sudah di surga harusnya dia, tapi karena dia punya masalah sebelumnya, tadi yang tadi muflis tadi, maka kemudian dia bisa terlempar. Gitu ya. Tapi pada akhirnya nanti, nah ini kan end of the end. Pada akhirnya nanti manusia itu akan terbagi dua, termasuk juga jin, yang abadi dia di neraka, yang abadi di surga. Nah, cuma ini menarik ya. Ini kalau ini saya nggak bisa membahasnya lagi. Kalau kita baca surah Al-Bayyinah, ya orang yang di neraka itu khalidina fiha. Kalau di surga khalidina fiha abada. Coba baca surah Al-Bayyinah itu ya. Kita buka itu. Jadi ada bedanya. Sehingga ada orang berspekulasi sebenarnya karena kasih sayang Allah. Nanti yang di neraka surga itu dimasukkan juga akhirnya gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi jangan deh gitu ya. Karena gini, nanti ketidakadilan itu akan muncul dalam diri kita. Lah, kalau dia juga masuk surga, kenapa ya kita susah? Beramal soleh kan kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalimat ini ada di dalam Al-Quran. Coba kita buka itu soal Al-Bayyinah, gitu ya. Nanti kita temukan di sini, ya. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, ulaika humul khairul bariyah. Nah, di sini kemudian apa? Ada ayatnya yang ke-8. Khalidina fiha abada. Jadi ada kata abada ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Kalau itu kalau saya nggak usah berspekulasi. Ya, sebenarnya kalau anjuran lagi jangan terkait siksa akhirat atau kesulitan akhirat. Kata siksa ini kadang-kadang kurang nyaman. Kesulitan akhirat saja. Nah, jangankan kesulitan akhirat, kesulitan duniawi aja itu membuat kita mengeluh. Betul nggak kira-kira? Nah, jadi nggak usah kita berangan-angan akan mendapatkan kerepotan akhirat, sementara kerepotan dunia saja kita nggak sanggup hadapi. Ya. Jadi dengan demikian kemudian kita berupaya menjadi lebih hati-hati, ya, untuk mempersiapkan masa depan kita. Mbak, satu lagi Ya. tadi dari bahasa surat Al-Bayyinah tadi, saya sempat pernah ada mendapatkan penjelasan juga bahwa berdasarkan ayat-ayat itu, artinya bahwa yang sudah masuk neraka ya dia akan tetap di neraka, dari yang di surga akan tetap di surga. Jadi nggak ada yang masuk neraka dulu nanti baru nanti ke surga. Ya kan begini, ini kan ada kasus-kasus di mana apa namanya itu ada orang-orang yang punya sangkut paut, jadi ya dia punya masalah yang belum selesai, dan itu dia itu bertanggung jawab atas masalahnya. Misalnya apa? Tanggung jawabnya untuk mendidik anaknya, tanggung jawabnya untuk menyampaikan dakwah, itu sangkut paut namanya. Jadi bisa saja mungkin maksud barangkali keterangan itu adalah orang itu hampir masuk surga, mungkin, ya. Tapi kemudian ternyata itu masih ada persiapan tadi dia. Nah, kemudian ternyata ya dia punya sangkut paut yang belum selesai ini, maka tertahanlah kemudian kesempatan itu masuk. Nah, mungkin seperti itu versinya, mungkin juga sudah masuk, tapi kemudian ya kasusnya dibuka lagi, gitu ya. Karena orang yang mendapatkan masalah ini kan pasti dia akan minta keadilan Allah. Coba baca dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya kan banyak sekali yang mengatakan kami ini kan dulu hanya ikut-ikutan, kami dapat juga ini, mestinya ngajak dong yang lebih ini. Kalau perlu beri mereka azab 2 kali lipat daripada kami, kan begitu tuh. Nah, itu artinya apa sebenarnya? Keadilan Allah itu akan diungkapkan di sana. Kalau memang ternyata ada sesuatu yang tidak adil terjadi, misalnya kita belum sempat memberikan pendidikan yang layak, kemudian orang ini menjadi bermasalah, maka kita ikut bertanggung jawab. Nah, kasus-kasus seperti inilah yang disebutkan tadi, sudah hampir masuk surga atau sudah masuk surga tapi kemudian dia bisa terseret ke neraka. Dan sebaliknya juga ada orang punya kebaikan kecil karena dia masih bagian dari orang yang baik, sudah masuk di sana, kemudian Allah tarik menjadi alur surga. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian kita dan tema kita, dan tema yang akan datang sudah berbeda lagi dengan doa kepada penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.